warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Zania Putri dengan NIM 19026116 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Pokok-pokok materinya yaitu yang pertama ada peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang kedua, perbaikan bahan pustaka. Yang ketiga, pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Yang keempat, ada cara menjilid buku. Yang kelima, pelestarian nilai informasi. Yang keenam, prosedur alih media dan standar penamaan file. Dan yang terakhir, perawatan penyiangan bahan pustaka. Baiklah, materi pertama saya akan membahas mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, di mana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Yang pertama yaitu ada peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Ada berbagai macam jenis peta. Yang pertama ada peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Peta adalah bahan pustaka yang unik karena bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukanlah ruang penyimpanan yang beragam pula. Penyimpanan yang baik bagi peta itu ada 3. Yang pertama, bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai ataupun pengguna. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Yang kedua ada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara berhati-hati. Tempat penyimpanannya harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembaban. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Ada juga macam-macam slide. Yang pertama ada letter slide, yang kedua slide 2x2, yang ketiga slide dengan suara, yang keempat proyektor untuk slide. Kemudian ada materi mengenai fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka untuk menjaga sebuah buku. Misalnya buku tersebut sudah lapuk. Hendaknya fotokopi yang dipinjamkan kepada pemustaka di perpustakaan. Tetapi mesin fotokopi berbahaya juga bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku dan atau majalah berjilid rusak karena penggunaannya karena difotokopi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan yang dapat dipergunakan sebagai tinta. Ada juga macam-macam tinta. Yang pertama ada tinta tulis, kedua tinta cetak, dan yang ketiga ballpoint. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, itu mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Ada 5 perbaikan dalam bahan pustaka, yaitu yang pertama menambal, yang kedua menyambung, ketiga pencilitan, yang keempat penyiangan, dan yang kelima stop up name. Yang pertama saya akan membahas mengenai menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua ada menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga ada penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, penjilitan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang punya berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover yang tebal. Penjilitan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitannya lepas, ataupun nomor halamannya yang tidak berurut lagi, sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilitan perlu dipikirkan terlebih dahulu bahan-bahannya, biaya dan tenaga penjilitan sama dengan biaya pembelian dengan judul yang sama,
maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Ada juga persiapan yang dilakukan untuk penjilitan, yaitu meliputi dua hal. Yang pertama, penghimpunan kertas-kertas atau bahan pustaka. Penghimpunan ini harus dikerjakan secara teliti, jangan salah mengurutkan nomor halaman. Yang kedua ada penggabungan. Penggabungan dalam melakukan itu kita harus melihat jilitan macam apa yang dikehendaki sesuai dengan slip petunjuk penjilitan. Ada 5 macam penjilitan, yaitu pertama jilid KE, signature binding, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban. Yang keempat ada penyiangan, yaitu kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan ini dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Ada juga tujuan dari kegiatan penyiangan, antara lain yang pertama membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan oleh perpustakaan. Yang kedua memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. Yang ketiga meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. Yang keempat mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi dan menyesuaikan koleksi dengan tujuan program perguruan tinggi. Kemudian mengetahui kekuatan dan kelemahan, menyesuaikan kebijakan penyiaran koleksi, dan yang terakhir meningkatkan nilai informasi. Yang kelima itu stop of name, yaitu kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Stop of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stop of name agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Adapun kegiatan stop of name yang bertujuan untuk yang pertama mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka. Yang ketiga, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog, mengetahui bahan pustaka yang hilang, dan mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Pelestarian bahan perpustakaan adalah melalui kegiatan penjilitan bahan perpustakaan. Pada dasarnya, penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun dan menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh sampul. Penjilitan merupakan suatu kegiatan penting dalam perpustakaan. Penjilitan ini adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan ini termasuk ke dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem, atau jahitan yang lepas, sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan mereparasi atau menjilid kembali. Penjilitan kembali dimaksud untuk mempertahankan bentuk fisik sekaligus mempertahankan kandungan informasi di dalamnya. Tujuan utama penjilitan ini yaitu melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan. Adapun tujuan dari penjilitan yaitu yang pertama mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, yang kedua mempertahankan dan melindungi kandungan informasi dalamnya, yang ketiga memudahkan penggunaan bahan pustaka yaitu seperti mudah dibolak-balik. Dan ada dua langkah penting dalam menyiapkan penjilitan, yaitu ada penghimpunan dan penggabungan. Penghimpunan ini adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau katan. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Yang kedua ada penggabungan. Penggabungan ini adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi katan. Kemudian katan-katan itu digabung menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Lembaran-lembaran lepas yang cukup banyak digabung dengan cara pengalaman di punggung. Agar hasilnya baik, perlu dikasarkan dengan gergaji pada punggung buku yang akan dilem. Selanjutnya yaitu proses perbaikan koleksi bahan perpustakaan yang rusak berat, yaitu penjilitan. Yang pertama, prosedurnya mengumpulkan koleksi buku hasil inventaris atau pemilahan. Yang kedua, melepaskan cover buku dari fisik buku. Yang ketiga, membuat cover judul buku sesuai aslinya. Yang keempat, melaminasi.
5. Memasang kertas karton putih sesuai ukuran fisik buku. 6. Inputting data hasil penjilitan. 7. Memasang cover judul buku dan potong sesuai ukuran fisik buku. Dan yang terakhir, membuat berita acara penyerahan koleksi buku hasil perbaikan kepada bagian pelayanan. Untuk menangani perbaikan ini ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Adapun bahan atau sarana dalam penjilitan, yaitu yang pertama kertas penjilitan, yang kedua peralatan penjilitan atau mesin-mesin peralatan yang dibutuhkan dalam proses penjilitan, yang secara ideal memang banyak sekali macam dan fungsinya. Peralatan ini digunakan bisa yang modern atau konvensional. Untuk pelajar, perlu memahami beberapa proses penggunaan peralatan penjilitan agar tidak mengalami kesulitan dan menghasilkan karya jilid yang bagus. Berikut beberapa peralatan yang diperlukan. Di antaranya yang pertama, mesin potong semi otomatis, yang kedua mesin potong manual, yang ketiga alat potong board atau kacip, yaitu alat potong khusus memotong board atau cover buku atau majalah secara manual dengan satu persatu. Selanjutnya ada mesin board atau pembuat lubang, dan yang terakhir yaitu press buku atau koran. Adapun peralatan penunjang penjilitan lainnya yaitu seperti jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm, kedua cutter atau pisau potong, kemudian gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, palu, gergaji, pelubang atau pusut, dan yang terakhir lem. Kemudian jenis-jenis penjilitan. Ada beberapa jenis penjilitan, yaitu yang salah satunya yang pertama jilid hardcover, di mana jilid covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesannya kaku dan tebal. Yang kedua ada jilid soft cover. Jenis jilidan ini covernya ringan dan tipis. Kemudian jilid kae cocok untuk jumlah halaman yang sedikit seperti majalah dan buku tulis. Kemudian ada jilid dengan tanda, yaitu seperti buku rujukan yang tebal, atlas dan sebagainya. Kemudian ada jilid lem punggung, biasa digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Namun kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Kemudian ada jilid spiral, jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka, biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen khusus seperti laporan tahunan, laporan akreditasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada jilid lakban, biasanya digunakan untuk makalah, laporan, diktat, dan sebagainya. Kelemahan jilid lakban ini adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata dan sangat sulit untuk difotokopi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai cara menjilid buku. Ada berbagai teknik dalam menjilid buku, yaitu yang diantaranya yang pertama dengan menggunakan jahit. Proses ini sangat sederhana. Pertama, kita hanya harus tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas, setengah inci dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Untuk membuat menusuk kertas lebih mudah, kita dapat menempatkan gabus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan kita. Jahit dari lubang tengah ke atas lalu ke bawah dan kembali lagi ke tengah menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Yang kedua yaitu menjilid dengan pita. Ini merupakan teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh. Halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku. Biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Ketiga yaitu menjilid dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan dan tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman dan menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang berkerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan untuk melintasi lawan flip. Yang keempat yaitu ada professional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Kemudian tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka akan dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama melipatnya. Kemudian lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku. Halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat kemudian diletakkan pada penutup. Bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pelestarian nilai informasi.
Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen, yaitu ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video, sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Mikrofilm atau mikrofotografi adalah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan ke dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran. Misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, dan yang lazim digunakan yaitu untuk membuat mikrofilm adalah film yang berukuran 35 mm. Alasan digunakannya mikrofilm di perpustakaan adalah yang pertama untuk melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah, yang kedua menyelamatkan koleksi yang sudah aus atau rusak, yang ketiga melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak ataupun koleksi langka, dan yang mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk, kemudian menghemat uang dalam pengiriman dan mengurangi kerusakan. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive atau ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi ke dalam CD-ROM tersebut. Adapun keunggulan dari CD-ROM ini yaitu yang pertama, memiliki daya tampung yang besar, yang kedua, memudahkan penelusuran literatur, yang ketiga, memudahkan pembuatan katalog, keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan dalam membantu pustakawan, dan yang terakhir, mempercepat penerbitan di Indonesia. Adapun cara dari pelestarian CD-ROM ini, pertama, memperhatikan sifat dan watak PC, yang kedua, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol, yang ketiga, hindari adanya virus pada PC atau komputer, yang keempat, jaga temperatur ruang tetap dingin, standar kelembapan berkisar antara 40-60%, dan yang terakhir, tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai prosedur alih media dan standar penambahan file. Alih media merupakan proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media ini dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna yang penting. Ada juga keuntungan dari alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan cepat, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kemudian layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Kemudian mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Dan terakhir, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi. Kemudian ada juga prosedur dari alih media arsip, yaitu untuk koleksi buku. Yang pertama, scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Kemudian hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Selanjutnya, untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut abstrak berdasarkan judul artikelnya. Apabila prosedur tersebut mempunyai 10 artikel, maka dari satu file tersebut akan dihasilkan 10 file dan setiap file tersebut diberi nama sesuai kesepakatan penamaan file untuk IPTAN. Setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Selanjutnya yaitu mengenai standar penamaan file. Penamaan file ini dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila file PDF tersebut dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database-nya masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah dilinkkan ke database-nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana standar penamaan file terhadap buku, yaitu di mana nama direktori penerbit garis miring tahun terbit garis miring nama file PDF. Contohnya di sini yaitu ada Bali garis miring 2008 garis miring pan1.pdf. Artinya buku terbitan BPTP Bali tahun terbit 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan atau kurung pan, yaitu dengan urut buku nomor 1. Kemudian yang kedua, Balisa garis miring 2006 garis miring hor2.pdf.
Artinya, buku terbitan Balai Penelitian Sayuran (Balisa) terbit pada tahun 2006 bertema Hortikultura (Hort) yang merupakan buku kedua yang diskene. Untuk pengolahan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah buku 09, misalnya buku 09 Bali 2008 /41.pdf. Yang kedua, buku 09 Balisa 2006 Hort 2.pdf. Selanjutnya itu materi mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka ini merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, dan awet dapat digunakan lebih lama. Tujuan dari perawatan bahan pustaka ini yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Yang kedua adalah materi penyiangan bahan pustaka. Salah satu bagian dari perawatan koleksi adalah penyiangan, yaitu mengeluarkan atau menarik bahan pustaka dari seksi. Penyiangan ini merupakan sebagai pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi yang jalannya dikarenakan koleksi tersebut tidak rusak. Tujuannya dilakukan penyiangan yaitu yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dari satu dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat. Keempat, mempercepat proses temu kembali. Fungsi dari penyiangan bahan pustaka yaitu menghemat tempat, menghemat waktu, menghemat koleksi menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, dan mengetahui kebutuhan koleksi. Baiklah, sekian dari video saya mengenai presentasi dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.